ini kakak mau membahas mengenai perusahaan dagang. Apa itu sebenarnya perusahaan dagang? Perusahaan dagang ini merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan, kemudian menjual barang dagangan tersebut tanpa merubah bentuk dari barang tersebut ya. Intinya itu bahwa kita melakukan pembelian barang, kemudian kita menjual barang yang kita beli itu tanpa merubah bentuk dari barang tersebut. Oke. Kemudian pembelian barang dagangan ini bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit ya. Kalau kita melakukan pembelian barang dagangan secara tunai, otomatis pasti akan mengurangi yang namanya kas kita. Tapi kalau kita melakukan pembelian barang dagangan secara kredit, pasti akan menimbulkan yang namanya utang dagang. Lain halnya dengan penjualan. Kalau kita melakukan penjualan barang dagangan, pasti akan menambah yang namanya kas kita. Tapi kalau kita menjual barang dagangan kita secara kredit, akan menimbulkan yang namanya piutang dagang. Oke, jadi ingat saja gini, kalau pembelian itu pasti pasangan utamanya itu utang dagang. Kemudian kalau penjualan pasti pasangannya itu piutang dagang. Oke, kemudian setelah kita mengetahui apa itu perusahaan dagang, kita harus mengetahui juga ciri-ciri dari perusahaan dagang tersebut ya. Ciri-ciri yang pertama itu, yang utama itu pasti kita membeli dan menjual barang dagangan. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua itu pendapatannya itu berasal dari penjualan barang dagangan. Jadi pendapatannya itu kita peroleh dari penjualan ya. Kalau di perusahaan jasa sebelumnya itu pendapatannya kita peroleh dari pemberian jasa ya oleh pelanggan. Tapi kalau di perusahaan dagang ini pendapatannya kita peroleh dari penjualan barang dagangan. Kemudian yang ketiga itu perhitungan harga pokok penjualan di sini untuk menentukan suatu perusahaan itu memperoleh laba atau rugi ya. Kemudian yang keempat itu beban operasionalnya itu terdiri dari beban penjualan dan administrasi umum. Inilah keempat ciri dari perusahaan dagang ya. Kemudian yang ketiga itu ada syarat penyerahan barang. Mengenai syarat penyerahan barang ini tergantung ya kesepakatan antara penjual dan si pembeli ya. Maksudnya di sini sebenarnya siapa sih sebenarnya yang harus menanggung ongkos pengiriman atas barang yang dikirim ini? Apakah si penjual atau si pembeli ya? Kemudian syarat penyerahan barang ini dibedakan menjadi dua syarat. Yang pertama itu ada syarat FOB shipping point. Maksud dari FOB shipping point ini bahwa biaya angkut dan tanggung jawab barang tersebut itu menjadi tanggung jawab si pembeli ya. Jadi barang mulai keluar dari gudang penjual dan meskipun barang tersebut masih dalam perjalanan sampai barang tersebut sampai ke gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab si pembeli. Jadi ongkos angkut pengiriman barang tersebut itu ditanggung oleh si pembeli. Kemudian kalau untuk yang kedua itu FOB destination point ini barang tersebut ya atau biaya angkut dari barang tersebut itu menjadi tanggung jawab dari si penjual ya. Dan barang tersebut diserah terimakan saat sampai di gudang pembeli. Jadi kalau FBO shipping point itu biaya angkutnya ditanggung oleh si pembeli. Tapi kalau FOB destination point ini biaya angkutnya atau ongkos pengiriman barangnya ini ditanggung oleh si penjual. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat pembayaran barang. Syarat pembayaran barang ini merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli ya untuk menentukan besaran harga yang harus dibayar saat terjadi transaksi jual beli barang. Oke, syarat pembayaran pertama itu ada pembayaran secara tunai. Tunai atau kontan artinya pembayarannya ini dilakukan saat terjadi transaksi, baik secara langsung dengan uang tunai maupun pembayarannya dengan cek. Jadi misalkan gini ya, kalau kita melakukan pembelian barang, maka kita langsung membayar barang tersebut ya. Kemudian yang kedua itu ada syarat pembayaran secara kredit.
syarat pembayaran secara kredit ini merupakan pembayaran yang dibeli, pembayaran barang ya yang dibeli dapat dilakukan beberapa waktu setelah barang diterima. Jadi kita melakukan pembayarannya ini bisa beberapa hari kemudian, bisa 10 hari, bisa 30 hari, ataupun 60 hari kemudian ya. Tergantung sih dari syarat kreditnya ini. Oke, mengenai syarat-syarat kredit ini, ada beberapa syarat kredit yang biasa digunakan di perusahaan dagang ya. Yang pertama itu ada syarat ini 2/10 N/30. Oke, yang pertama itu syarat pembayaran 2/10 M/30. Artinya, ini bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, terdapat potongan 2% ya. Dalam jangka waktu pelunasannya itu 30 hari. Jadi 2 ini artinya potongan 2% apabila kita melunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi jual beli ya. Kemudian 30 hari ini merupakan jangka waktu pelunasannya tanpa adanya potongan. Oke. Agar tidak membuat adik-adik bingung, di sini kakak menyediakan beberapa contoh. Misalkan pada tanggal 1 Oktober 2018, toko laba membeli barang dagangan dari toko sejarah senilai 30 juta dengan syarat 2/10 N/30. Misalkan kalau toko laba ini ingin mendapatkan potongan senilai 2% ini, setidaknya toko laba ini harus melunasinya itu paling lambat ya di tanggal 10 ya. Jadi kalau toko laba ini melunasi di tanggal 10, maka pencatatannya itu adalah utang dagang di debit senilai 30 juta dan potongan pembelian senilai 600.000 di kredit ya. 600.000 ini kita peroleh dari 2% dikalikan dengan 30 juta ini ya. Harga barangnya. Kemudian kasnya kita ini di kredit senilai 29.400.000. Jadi kita hanya perlu membayar senilai 29.400.000 karena tadi kita sudah mendapatkan potongan senilai 600.000. Tapi apabila kita melakukan pembayaran misalkan di tanggal seharusnya di sini di tanggal 31 Oktober ya. Apabila kita melakukan pembayaran di tanggal 31 Oktober 2018 di sini berarti kita tidak mendapatkan potongan ya. Kita membayar penuh. Jadi kalau kita melakukan pencatatan transaksi ya, berarti utang dagang kita di debit senilai 30 juta dan kas kita ini di kredit senilai 30 juta rupiah. Kemudian berikutnya ada syarat ini N/15 end of month. Artinya pembayaran ini dilakukan paling lambat 15 hari setelah akhir bulan. Jadi pembayaran itu dilakukan paling lambat ya setelah 15 hari setelah akhir bulan. Oke, contohnya begini. Kakak mengambil contoh yang sama ya agar adik-adik tidak bingung. Misalkan gini ya, pada tanggal 1 Oktober 2018, toko laba ini kan tadi membeli barang dari toko sejarah ya, senilai 30 juta dengan syaratnya, di sini kita ubah syaratnya ya, N/15 end of month. Jadi, kita harus membayarnya itu 15 hari setelah dari akhir bulan ya. Ini, jadi kan kita membeli di 1 Oktober, otomatis kita harus membayar 15 November dong 2018 ya sebesar 30 juta ya. Utang dagangnya ini sebesar 30 juta di debit, kemudian kasnya ini sebesar 30 juta di kredit. Oke, setelah ini ada lagi syarat yang lain ya. Kemudian ini syarat berikutnya itu syarat end of month. Artinya pembayaran ini dilakukan paling lambat di akhir bulan. Oke. Masih dengan contoh yang sama tadi, kalau kita menggunakan syarat di sini ada salah pengetikan, seharusnya end of month ya. Maka paling lambat itu kita harus melunasi utang dagangnya kita ini di tanggal 31 Oktober ya. Kan Oktober ini berakhir memiliki jumlah hari itu 31, jadi kita bayarnya di
31 Oktober 2018, yaitu sebesar utang dagang di debit sebesar 30 juta di debit ya, kemudian kas kita juga di kredit sebesar 30 juta ini berkurang. Oke. Oke, itu saja ya mengenai syarat-syarat pembayaran yang biasa ada di perusahaan dagang atau yang biasa kita temukan pada perusahaan dagang. Sebenarnya sih ada syarat-syarat yang lainnya juga, hanya inilah syarat-syarat umum yang biasa digunakan ya di perusahaan dagang. Oke, sekian dulu untuk pembahasan dari kakak mengenai perusahaan dagang ini ya. Dan sampai berjumpa kembali di video kakak yang selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan membagikan video-video kakak, kakak mengucapkan terima kasih. Oke, dah.